Baik, saudara-saudara, hari ini kita ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Sebelum perkuliahan kita berjalan, marilah kita sama-sama berdoa untuk keberkahan. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi nambah cakrawala berpikir, nambah wawasan dan sebagainya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sesuai dengan berdasarkan RPS hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang kontinuitas dalam perusahaan penggabungan, ya, konsolidasi. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa Anda pahami. Kemudian juga saya mencoba memaparkan materinya sesuai dengan RPS dan mencoba menjabarkannya dalam hal dari sesuai dengan CPL-nya dan sama CPMK-nya. Ya, oke. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Jadi untuk season sekarang saya coba jelaskan dengan namanya kontinuitas rekening dalam laporan keuangan konsolidasi. Ya, jadi kenapa hari ini harus dilakukan? Dalam hal kontinuitas ini diharapkan konsistensi perusahaan dalam menjalankan perusahaannya, menjalankan aturannya atau kebijakan-kebijakan akuntansinya berjalan sesuai dengan yang PSAK, ya. Jadi diperlukanlah kontinuitas ini supaya lebih berjalan sesuai dengan aturan, ya. Salah satunya di sini pengertiannya. Jadi intinya prinsipnya bahwa saldo akun dalam laporan keuangan konsolidasi harus menunjukkan kesinambungan dalam periode sebelumnya dalam periode berjalan, ya. Jadi konsisten dari setiap waktu ke waktu yang lain. Jadi jangan sampai tiba-tiba dirubah. Kalau dirubah pun boleh-boleh saja, asal dengan suatu kondisi yang transparansi, kemudian dapat dilaporkan dan sebagainya. Jadi jangan sampai sembarangan. Tapi biasanya kalau dalam hal perusahaan-perusahaan yang sangat besar, itu biasanya mereka sudah konsisten dan tidak sembarangan berubah. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang masih kecil, itu biasanya suka bagaimana gua gitu kan, ya. Apalagi perusahaannya skalanya salah kecil. Padahal itu dampaknya sangat berdampak sekali. Kalau misalnya di perusahaan yang besar sudah barang tentu dia ada hubungannya dengan pajak lah, hubungan dengan misalnya hubungan antara induk dan anak dan lain sebagainya, ya. Jadi kemudian juga dalam hal penyusunan konsolidasi, rekening sangat penting karena laporan tersebut menggabungkan laporan induk dan anak, mungkin memiliki transaksi antar perusahaan atau intercompany transaction, ya, perubahannya kepemilikan maupun perubahan struktur organisasi. Jadi ini kenapa ini harus selalu dilakukan kontinuitas? Ya, karena apa? Karena jangan sampai terjadinya misunderstanding antara satu hubungan antara induk dengan anaknya, gitu, ya. Kemudian tujuannya, ya. Tujuannya di sini dijelaskan bahwa menjaga konsistensi laporan keuangan antar periode. Ya. Jadi kalau misalnya konsistensi, jadi harus betul-betul dari satu periode ke periode yang lain. Kalau misalnya kita bicara di salah satunya, misalnya di penyusutan misalnya, ya. Kenapa menggunakan penyusutannya tidak boleh berubah, baik itu metodenya ataupun misalnya dalam hal persentasenya. Karena itu sudah kebijakan, dan kebijakan itu tidak bisa dilanggar begitu saja. Akan berdampak kalau misalnya sampai dirubah-rubah, ya. Kemudian memudahkan analisis tren kinerja perusahaan. Ini apalagi sudah bicara dengan analisisnya. Analisis sudah bicara, berarti kan merubah dengan nanti tren-tren kinerjanya akan berubah dengan analisanya juga dan seterusnya. Salah satunya misalnya berubah dampak terhadap analisa ROA, ROE, ROI. Nah, itu sangat berpengaruh. Kemudian menjamin keterbandingan laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya akan dibandingkan, biasanya dengan siapa dibandingkan? Bisa juga dengan perusahaan yang sejenis biasanya, ya, ataupun dengan periode-periode yang lalu biasanya. Itu harus dibandingkan. Kemudian menghindari kesalahan pengakuan dan pencatatan akun. Ini juga harus dihindari.
dan memastikan perubahan dapat dijelaskan secara logis dan akuntabel. Nah, jadi pertanggungjawabannya harus jelas. Jadi jangan sampai misalnya hal ini ya, akhirnya berdampak ke laporannya. Pentingnya, jadi kepentingannya dalam hal kontinuitas ini sangat penting. Di antaranya ada berbagai penyesuaian seperti eliminasi investasi pada anak perusahaan, ya. Nah, kemudian juga eliminasi transaksi antar perusahaan. Nah, ini harus selalu diperhatikan hal ini. Tujuannya untuk apa? Ya karena hubungan antara induk dan anak ataupun sudah dengan cucunya itu berarti ada hubungan istimewa, kalau dibilang hubungan istimewa. Ya, kemudian pengakuan kepentingan juga kepentingan non pengendali atau istilahnya KNP. Nah, ini biasanya kepentingan non pengendali ini biasanya persentasenya kecil dibandingkan dengan yang besarnya, jadi minoritas. Tapi kalau misalnya bicaranya perusahaan antara induk dengan anak, biasanya apalagi perusahaannya tidak hanya induk, anak, cucu, cicit ke bawah lagi. Nah, meskipun si induknya hanya menggunakan punya 20%, tapi dampak ke bawahnya pasti ada. Apalagi misalnya antara hubungan si anak dengan si cucunya, misalnya si anak menguasai hampir 80% atau 70%, itu biasanya sangat berdampak sekali, dan seterusnya ke bawahnya. Kemudian pengakuan goodwill juga sama, ya. Ini biasanya kalau bicara tentang goodwill, bicara juga tentang harga yang berdasarkan catatan dan harga yang ada wajar berlaku di masyarakat. Ya, ini bicara tentang goodwill, itu selisihnya biasanya. Kemudian penyesuaian nilai wajar aset dan liabilitas. Nah, ini kalau bisa bicara tentang nilai wajar aset dan liabilitas, ini biasanya tergantung juga ke dalam, misalnya salah satunya harga di pasaran yang berlaku. Nah, ini sering terjadi. Jadi gimana caranya supaya penyesuaiannya jadi tidak jomplang, tidak perbedaan tidak terlalu jauh gitu. Nah, ini kemudian juga tanpa komunitas rekening ini, pengguna laporan kesulitan memahami perubahan posisi keuangan kelompok usaha. Dalam artian biasanya perubahan posisi keuangan kelompok usaha. Nah, biasanya pun kalau misalnya kelompok usahanya dari hulu ke hilir dan itu ada hubungannya, itu biasanya nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya perusahaannya berbeda, core bisnisnya, itu sudah barang tentu pasti pihak induk harus menyesuaikan juga. Nah, di kita ya, terutama di Indonesia itu banyak perusahaan-perusahaan yang misalnya tidak ada hubungan core bisnis di awalnya, ya. Nah, seperti saya pernah utarakan juga contohnya misalnya Grup Jarum mengakuisisi Bakmi GM, kayak begitu. Nah, itu kan tidak ada core bisnisnya, tidak ada. Yang satu produsen rokok, yang satu produsen makanan. Ya, jadi jangan sampai nanti mungkin mie-nya campur rokok, campur tembakau gitu kan, ya nggak mungkin kayak begitu. Nah, hal-hal demikian itu biasanya mau tidak mau si induk ini harus mempelajari bagaimana caranya pengolahan dalam hal makanan, supaya apa? Supaya hasilnya bisa lebih optimal dan biasa diterima oleh masyarakat dan banyak laku gitu. Ya, apalagi Anda tahu sendiri kalau yang namanya makanan sekarang di Indonesia, jangankan jauh-jauh lah, di kita pun sama di Kota Bandung. Ini banyak sekali makanan-makanan yang penjualannya menggunakan sistem franchise. Salah satunya misalnya mie gacoan gitu kan ya. Sudah nyobain mie gacoan sudah? Mau? Ya nanti beli ya kalau ada waktu. Tapi beli bayar masing-masing. Nah, ya itu salah satu contohnya. Ya, dan mereka itu rata-rata kalau misalnya produsen begitu itu mereka menjualnya rata-rata menggunakan sistemnya franchise. Ya, tidak hanya mie tapi juga banyak produk-produk lain, contohnya misalnya bakso bujangan, banyak lah ya, itu pun sama prinsipnya franchise ya. Jadi kita kalau misalnya mau buat pun harus membeli franchise-nya dari mereka dan usahanya biasanya berjalan. Kemudian juga salah satu contohnya lagi misalnya warung steak, itu juga franchise, itu cabangnya sudah sampai ratusan, salah satu contohnya ya. Kayak begitu itu salah satu contoh perusahaan-perusahaan berbentuk franchise. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke,
silakan. Siapa namanya? Mau tanya ini Pak, kan kalau dari penjelasan Bapak mah banyak ya kontinuitas rekening itu. Nah, secara singkatnya kontinuitas rekening dalam laporan konsolidasi itu apa sih dan mengapa gitu prinsipnya sangat penting dalam menjaga kualitas informasi keuangan bagi investor dan kreditor? Terima kasih. Oh, silakan, Saudara Christopher. Ya. Menurut saya definisi kontinuitas rekening keterkaitan dengan saldo awal dan saldo akhir, lalu menjaga konsistensi dan keterbandingan laporan dan membantu pengambilan keputusan ekonomi. Oke. Bagus ya. Tadi pertanyaannya sudah dilontarkan, dijawab juga oleh saudara siapa? Christopher ya. Oke. Ada sanggahan kira-kira? Ada yang bersanggah? Tidak. Oke, jadi jawabannya hampir 100%. Tepuk tangan. Oke. Itulah tadi kalau misalnya dalam hal yang namanya kontinuitas. Jadi bagaimanapun itu suatu perusahaan harus konsisten ya. Jadi kontinuitas ini adalah bicara tentang konsisten penerapan kebijakan-kebijakan akuntansinya. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya ya. Oke. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kontinuitas ya. Di sini ada saldo yang harus sama. Contohnya misalnya saldo awalnya 500, maka saldo akhir periodenya juga harus 500 juta contohnya. Kemudian harus konsisten ya. Di sini konsisten juga misalnya menggunakan metode garis lurus dalam hal penyusutan. Jadi harus sesuai. Kemudian juga menjelaskan secara memadai. Nah, kalaupun ada perubahan, ini harus selalu dimasukkan ke dalam yang namanya CALK. Apa? Catatan atau laporan keuangan. Kemudian kontinuitas rekening pada saat akuisisi anak ya. Contohnya di sini ada induk misalnya punya 80% terhadap perusahaan anaknya. Ada akunnya, ada kas, piutang, persediaan, aset tetap dan total aset. Nah, dikonsolidasikan seluruh aset anak ke laporan konsolidasi, kemudian investasi induk eliminasi, dibentuk akun goodwill pada saat selisih lebih dan dibentuk kepentingan non pengendali sebesar 20%. Jadi dalam penentuan hal inilah itu biasanya harus selalu konsisten dalam hal penerapan setiap kebijakannya, ya. Ya. Oke, kemudian berikutnya kontinuitas rekening goodwill. Nah ini sangat penting sekali, apalagi bicara tentang goodwill. Jadi contohnya di sini ada perolehan investasinya 1,5 miliar, kemudian wajarnya adalah 1,3. Jadi goodwillnya 200 juta. Harus muncul pada laporan konsolidasi sampai terjadi penurunan nilai atau impairment dan pelepasan anak perusahaan. Jadi goodwill ini akan selalu terbawa ya sampai dengan nanti misalnya adanya penurunan nilai dalam hal goodwill tadi ya. Ini akan selalu terbawa. Hubungan kontinuitas ya, di sini ada laporan dan bentuk kontinuitasnya. Salah satunya adalah neraca konsolidasi, itu kontinuitasnya ada aset liabilitas, ekuitas berlanjut, kemudian laba rugi konsolidasi dan pendapatan dan beban konsisten. Perubahan ekuitas ada mutasi, kemudian alus kasnya ada saldo awal dan saldo akhir periode yang lalu. Dan ini akan biasanya akan selalu berhubungan ya dari periode ke periode. Tujuannya untuk apa? Itu tadi untuk kontinuitasnya dipergunakan. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira silakan. Oke, silakan. Saudari Fitri. Oke, Saudari Fitri, silakan. Kan Bapak jelasin tentang hubungan kontinuitas rekening dengan laporan konsolidasi. Nah, Fitri mau nanya, apa sih hubungan tadi yang kan sempat disinggung masalah goodwill. Nah, hubungan akun goodwill sama prinsip kontinuitas rekening dalam laporan konsolidasi itu apa? Sebelum saya jawab langsung, kira-kira ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Mau jawab yang pertanyaan dari Fitri ya, yang hubungan kontinuitas sama akun goodwill. Jadi goodwill tuh muncul saat akuisisi, dicatat dan dipertahankan dalam laporan konsolidasi, hanya berubah jika terjadi impairment atau pelepasan anak perusahaan dan menunjukkan kesinambungan nilai investasi. Oke.
Oke, jawabannya pas sekali ya. Jadi pada intinya kalau Saudari Fitri kira-kira cukup jawabannya? Oke, ya. Saya pikir juga itu jawabannya sudah yang sangat tepat sekali, ya. Jadi apa yang tadi ditanyakan sudah dijawab. Saya ucapkan terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya. Oke? Ya. Oke, silakan. Pak, sebelumnya Yudis mau bertanya. Tadi Bapak menerangkan tentang kepentingan non pengendali ya Pak. Nah, kenapa sih saldo kepentingan non pengendali itu harus diperbarui setiap periode Pak? Mohon jawabannya Pak. Oke, baik. Dengan pertanyaan tadi rekan Anda, ada yang mau coba menjawab? Silakan. Oke, silakan Adrian. Tadi kan dikatakan mengapa sih si NCI itu, si saldonya itu harus diubah dalam setiap periode. Nah, karena untuk mengalokasikan bagian proporsional dari laba atau rugi, dan juga perubahan ekuitas itu mempengaruhi kepada anak perusahaan. Jadi si ekuitasnya itu harus diperbarui dalam setiap periodenya gitu Pak. Oke, bagus jawabannya. Tadi ya, jadi memang kalau dalam hal tadi KNP tadi ya, kenapa itu harus selalu diperbaharui? Karena dalam perjalanan waktu berjalan mungkin saja si perusahaan ini berubah dalam hal kepemilikannya, persentasenya. Bisa itu kemudian dibeli atau bisa kemudian dijual ya. Jadi itu harus selalu secara kontinu harus dilakukan perubahan ya. Oke? Oke. Cukup ya? Terjawab? Oke. Adrian? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Oke. Di penghujung akhir pertemuan saya untuk season sekarang, saya mencoba menyimpulkan bahwa yang namanya kontinuitas rekening laporan keuangan ini merupakan prinsip yang memastikan saldo akun dari periode ke periode berikutnya tetap berkesinambungan dan dapat ditelusuri. Jadi berkesinambungan tuh jadi jangan sampai rubah-rubah gitu kan ya. Jadi harus tetap begitu gitu ya. Jadi itu biasanya apalagi perusahaannya sudah antara induk hubungannya ada hubungan istimewa induk anak dan cucu dan sebagainya. Ya, jadi itu harus betul-betul berkesinambungan. Kemudiannya di sini juga dijelaskan bahwa sangat penting proses konsolidasi melibatkan eliminasi transaksi antar perusahaan, kemudian goodwill, kepentingan non pengendali dan kontinuitas rekening baik laporan keuangan konsolidasi menjadi lebih andal, konsisten, mudah dianalisis oleh investor, kreditor, auditor maupun manajemen. Nah, ini mencakup hampir semua elemen yang terlibat dalam perusahaan. Oke? Bisa dipahami? Oke. Untuk season terakhir kira-kira saya siapkan, saya pengen tahu hanya satu pertanyaan. Siapa lagi mau nanya? Silakan. Oke, silakan. Siapa namanya? Tuh. Mau nanya Pak, kalau misalkan tadi dari materi yang Bapak terangkan, apa dampak yang mungkin terjadi kalau misal perusahaan itu tidak menerapkan prinsip kontinuitas rekening dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian? Oke, ya. Tadi pertanyaan sangat bagus. Apa yang terjadi kalau misalnya perusahaan tidak menerapkan kontinuitas dalam hal menerapkan kebijakan akuntansinya? Ada yang mau coba menjawab? Silakan, siapa? Izin Pak. Oke, silakan, Saudara Sandri. Kalau tidak salah tadi saya lihat di PPT Bapak juga fungsi dari kontinuitas itu mempermudah analisis tren dan juga membuat laporan keuangan itu lebih konsisten gitu. Jadi kalau dampaknya perusahaan nggak menerapkan kontinuitas, nanti pelaporan-laporan keuangannya bisa tidak konsisten, terus menyulitkan perusahaan untuk melakukan analisis tren dan juga bisa jadi laporan keuangannya tidak aktual dan juga bisa menyulitkan bisa menjadi menyesatkan investor juga untuk laporan keuangannya. Oke. Ada yang coba menambahkan atau menyanggah? Silakan. Mau menyanggah? Tidak ada. Cukup. Rekannya ada menyanggah? Oke. Kamu menyanggah silakan. Cukup saja. Oke. Terima kasih jawabannya. Memang kalau lihat jawabannya, memang jawabannya saya pikir juga sudah bagus, sudah mengenai sasaran. Cuma ada sedikit kurangnya lah ya. Salah satunya misalnya
keterangannya misalnya akan menyulitkan di kemudian hari, itu memang akan terjadi. Apalagi kalau misalnya hanya dirubahnya hanya di intern, dia tidak memberitahukan ke pihak lain. Contohnya misalnya ke auditornya enggak, ke kantor pajaknya juga tidak misalnya ya. Apalagi misalnya ada hubungannya dengan anak dan induk dengan cucu perusahaan, itu tidak ada pemberitahuan, itu jadi berdampak. Nah, tapi kalau misalnya dia perusahaannya transparansi, akuntabel gitu kan ya, dia memberitahukan kemana-kemana ada perubahan apapun, nah itu biasanya mereka juga akan oke-oke saja. Dalam artian memenuhi aturan yang atau regulasi yang dikeluarkan pemerintah ataupun misalnya regulasi intern di antara perusahaan-perusahaannya. Bisa dipahami? Oke, ya. Karena waktunya sudah cukup, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada jam dan waktu yang sama di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cut.